Halo pejuang PKM Universitas Pancasila, selamat datang di tutorial penggunaan website virtual PKM Center Universitas Pancasila. Platform ini dirancang khusus untuk mempermudah perjalanan PKM kalian, mulai dari mencari tim, menyusun proposal, hingga bimbingan dengan dosen. Di video ini, kita akan membahas langkah demi langkah, mulai dari saat pertama kali kalian masuk, mengisi data diri, hingga membedah semua fitur canggih yang ada di dalam website ini. Pastikan kalian menyimak sampai habis ya. Yuk, langsung kita mulai. Pertama, kalian bisa klik tombol mulai yang ada di atas ini. Setelah kalian klik, kalian akan diminta untuk masuk dengan akun Google yang terbatas menggunakan domain Universitas Pancasila yang dapat kalian dapatkan di Neosiak. Klik saja masuk dengan Google. Setelah itu kalian bisa pilih sesuai dengan akun yang sudah login. Kemudian kalian bisa klik lanjutkan atau continue. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah kalian berhasil login atau mendaftar akun, hal pertama yang akan kalian temui adalah halaman pemilihan peran. Karena kita adalah mahasiswa, silahkan pilih kartu mahasiswa. Kita tunggu sampai proses selesai. Selanjutnya, kalian akan diarahkan ke halaman pengisian data diri. Ini langkah yang sangat krusial. Sistem kami terintegrasi dengan PDDikti. Namun jika kalian menemukan sebuah dialog dengan tampilan begini, layanan PDDikti tidak merespon, kalian pilih ya isi manual. Nah, setelah kalian isi manual, kalian diwajibkan untuk mengisi nomor WhatsApp kalian dan beserta data diri kalian. Selanjutnya, kalian cukup mengisi NPM kalian karena sistem ini sudah otomatis menginput NPM kalian berdasarkan fakultas dan juga program studi beserta angkatannya. Kita coba ya. Nah, sudah ditemukan ini sebagai teknik elektro angkatan 23 berdasarkan NPM ini. Kemudian kita klik simpan profil. Tara, kalian telah sampai di halaman dashboard. Di halaman dashboard ini, kalian akan melihat beberapa petak-petak yang telah disesuaikan, di mana kalian dapat melihat kapan deadline pengumpulan administrasi, kemudian fase substansinya tinggal berapa hari lagi. Kemudian juga kalian bisa melihat proposal yang aktif, di mana ini kalian sebagai ketua, partisipasi tim, kalian sebagai anggota, kemudian file yang tersimpan atau yang telah kalian upload di tim maupun di dashboard ini. Kalian juga nanti bisa melihat jumlah proyek yang telah kalian bergabung. Kemudian juga kalian bisa melihat berapa sih jumlah file yang telah kalian upload. Nah, sebelum beranjak ke menu selanjutnya, kalian silahkan fokus ke panel menu di sebelah kiri ini. Nah, kita bisa masuk ke menu pedoman. Setelah masuk ke menu pedoman, kalian akan menemukan kita berada di tab berkas. Nah, kalian tentukan kalian mau masuk ke tim PKM apa. Jadi si pedoman PKM ini fungsinya adalah kalian melihat template dan juga contoh proposal yang telah lolos di tahun-tahun sebelumnya, entah itu lolos pendanaan maupun lolos PIMNAS. Nah, misalkan saya klik PKM Karsa Cipta ini ya. Nah, setelah saya klik, di sini kita bisa melihat ada beberapa contoh proposal dan juga template PKM yang bisa kita unduh. Misalkan saya mau mengunduh template PKM ini ya guys. Saya tinggal klik aja. Nah, otomatis dia akan mengunduh. Nah, di sini kalian bisa lihat template PKM KC di atas. Nah, setelah itu kalian juga bisa ubah tema tampilannya seperti ini dan kalian bisa mengubah atau bisa meniru dari contoh proposal PKM yang telah lolos di tahun-tahun sebelumnya guys. Seperti ini. Ini PKM KC di tahun 2022. Kalian bisa lihat fungsinya apa? Fungsinya adalah kalian bisa menggunakan metode ATM atau amati tiru modifikasi. Misalnya dengan latar belakang ini bagaimana dia bisa lolos ke pendanaan maupun ke PIMNAS, itu kan pasti ada pola-polanya ya. Nah, kalian bisa meniru cara mereka, kebanyakan dari mereka proposal ini bisa lolos gitu guys.
Nah, seterusnya kalian bisa lihat template-nya yang udah dipisahkan, tinggal kalian klik aja, bisa kalian filter juga. Kemudian juga kalian bisa lihat contoh proposal lainnya, seperti ini guys. Tinggal kalian klik, ini juga sama, bisa ngelihat proposal-proposal lainnya. Kalian bisa melihat lampiran gambar dan lain sebagainya ya. Kemudian kalian juga bisa melihat judul-judul PKM yang lolos PIMNAS. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini judulnya, terus ini apa? Ini adalah pihak medali yang ia dapatin, dan ini adalah PIMNAS tahun 2024. Nah, selanjutnya apa? Sebelum kita beranjak ke menu selanjutnya, kita lihat juga balik lagi ke panel sebelah kiri. Di sini terdapat proyek PKM. Nah, di sini kita akan bagi menjadi 2 skenario. Apabila kalian skenario pertama adalah apabila kalian adalah anggota tim, kalian bisa langsung klik tombol di sini, cari tim existing atau tim yang telah ada sebelumnya. Nah, di sini adalah ada beberapa tim yang sedang membuka lamaran. Nah, kalian bisa klik saja. Nah, setelah kalian klik, kalian akan melihat laman folder yang berisi tim-tim ini dengan judul yang sama tadi. Nah, kalian tinggal klik gabung di sini. Nah, setelah kalian mengirim gabung, ketua tim kalian yang telah kalian tentukan sebelumnya itu akan mengapprove kalian, dan kalian bisa melihat juga. Nah, kemudian kita kembali lagi ke menu project. Nah, apabila di PKM ini kalian adalah bertindak sebagai ketua tim, kalian bisa langsung klik buat proposal baru yang di bawah sini atau yang di atas ini, di atas pojok kanan. Nah, kemudian ketika kalian buat, kalian bisa langsung pilih buat proposal baru. Nah, kalian pilih bidangnya. Saya contoh buat untuk PKM PM ya, PKM KC saya coba, PKM Karsa Cipta. Nah, setelah itu saya klik dan saya coba masukkan judul. Nah, di sini akan mencoba membaca judulnya. Kita lihat di sini adalah poin pentingnya, di mana sistem ini telah terintegrasi dengan mini AI yang dapat menilai seberapa mirip sih judul yang kalian buat itu dengan yang sudah terdaftar di PIMNAS. Nah, ini pertama kalian bisa melihat polanya, pola yang lolos di PIMNAS itu bagaimana. Bisa juga ini untuk bisa mengecek similarity atau kesamaan dengan judul yang telah ada. Nah, ini karena kemiripan judulnya sangat tinggi, saya sangat tidak disarankan. 94% mirip dengan judul yang sudah terdaftar di PIMNAS. Jadi kalian tidak disarankan ya, tapi karena ini tutorial saya akan lanjut dulu. Nah, selanjutnya kita buat proposal sebagai ketua tim. Nah, kalian akan dihadapkan di sini. Nah, kalian sudah buat ya. Setelah kalian buat, kalian akan tampil lagi di project ini. Nah, setelah tampil di project ini, kalian bisa langsung mengupload file apa? File dari PKM yang sudah kalian unggah tadi. Kita coba unggah satu proposal PKM ini ya, yang judulnya sama. Misalkan saya pilih PKM KC. Misalkan saya pilih saja satu. Misalkan saya pilih satu ya. Nah, di sini akan mengunggah file. Kemudian, kalian bisa berpindah ke tab selanjutnya. Dan kalian bisa juga lihat tadi file yang telah kalian unggah. Dan bisa kalian preview. Dan kalian bisa memberikan komentar di halaman PDF ini. Dengan cara cukup kalian blok seperti ini. Dan kalian klik tombol yang berada di sebelah kanan ini. Misalkan saya coba, tolong perbaiki bagian ini. Nah, saya coba simpan. Set. Nah, komentar telah berhasil disimpan. Kalian bisa klik. Nah, ini ada
catatan-catatan yang bisa kalian kumpulkan bersama tim dan sangat membantu kalian untuk terus mereview dan juga meningkatkan kualitas dari PKM kalian. Nah, selanjutnya kalian bisa close dan kalian bisa lanjut ke logbook, di mana logbook ini fungsinya adalah untuk dosen pembimbing maupun administrator melihat keaktifan kalian dalam menjalankan PKM ini. Misalkan saya buat tanggalnya tanggal sekarang, otomatis dipilih, misalnya 1 jam. Nah, tinggal kita klik saja apa bla bla bla. Selanjutnya kita simpan. Nah, otomatis dia akan menambahkan logbook, catatan kalian mau ngapain hari ini. Misalnya, saya dan tim sudah melakukan pengecekan laboratorium farmasi. Setelah melakukan pengujian alat di laboratorium farmasi, kita simpan. Selanjutnya, dia otomatis tersimpan. Nah, dia akan menambahkan dengan yang tadi. Nah, ini. Dan di sini tidak bisa diedit ketika telah lebih dari 3 hari ya. Seperti yang bisa kalian baca di banner di sebelah kanan ini. Kemudian kalian bisa lanjut ke ke tab tim. Di mana tab tim ini isinya adalah kalian bisa melihat berapa sih jumlah anggota yang ada di proyek ini. Kalau kalian sudah punya tim, misalnya kalian bisa langsung unggah atau cari tim kalian. Itu bisa berdasarkan nama mereka, NPM mereka, keahlian atau skill mereka, dan juga jurusan dia. Misalkan saya ingin mengundang 1 orang. Misalkan Hasmi. Nah, misalkan saya undang ya. Setelah saya undang, misalnya gitu. Nah, sudah otomatis ditambahkan. Nah, sini udah bisa ya, otomatis ditambahkan. Nah, selanjutnya apa? Kita lanjut ke leaderboard. Leaderboard ini, ke menu panel samping, itu fungsinya untuk melihat progres dari semua tim yang sudah melakukan percobaan. Di mana apakah mereka sudah punya progres atau belum ya. Selanjutnya, kalian bisa terus ubah. Oh iya, untuk leaderboard ini berpengaruh untuk dana insentif atau apresiasi apabila kalian berhasil berada di top 5 besar. Ini. Nah, kemudian kita balik lagi ke panel kiri dan kita pilih rekrutmen. Rekrutmen ini ya seperti biasa. Kalian bisa melihat anggota tim yang sudah ada, kemudian juga kalian bisa mencari talent-talent lain. Misalnya dia kita undang atau mau bagaimana itu nanti bisa kita lihat. Nah, kita juga bisa mengunjungi profil mereka di sini. Kita bisa lihat apakah dia sudah tergabung dalam proyek atau belum, baik dia sebagai ketua atau anggota tim dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa mengisi quiz di sini. Mengisi quiz ini fungsinya untuk meningkatkan salah satu adalah leaderboard yang tadi. Kita coba lagi ya, sampai berhasil. Nah, ketika sudah kalian dinyatakan lulus di dalam ini. Nah, kalian sudah terverifikasi, selanjutnya kita ke menu tutorial. Menu tutorial ini berisi shortcut atau jalan pintas kalian untuk melihat arsip PIMNAS, terus juga template proposal, upload proposal, dan juga bantuan. Kalian juga bisa melihat tutorial bagaimana sih cara menulis yang baik yang akan diupdate oleh tim PKM Center. Kemudian ada satu fitur yang sangat bagus yaitu adalah fitur untuk membuat shortlink. Shortlink ini seperti Bitly ya teman-teman, dimana kalian bisa mengisi link kalian, link yang super panjang seperti ini menjadi link yang sangat pendek.
Nah, kalian misalnya buat aja seperti ini, join my group misalnya. Nah, kalian tinggal pilih kedaluarsa itu kapan. Misalnya kalau kalian nggak isi, dia akan otomatis berarti sepanjang waktu ya guys. Nah, sudah terbuat ya. Nah, misalnya kita klik ini, kita copy dan coba kita tempel di sini. Nah, ketika orang kalian kirim ini, kalian akan otomatis melihat seperti ini. Ya kan? Ini adalah yang tadi kalian buat short linknya. Nah, tinggal kalian kirim seperti ini. Ini akan diarahkan ke halaman tujuan. Nah, seperti ini. Oke guys. Selanjutnya, kalian juga bisa melihat ada berapa banyak yang klik link kalian. Nah, terus misalnya kalian mau buat lagi dan seterusnya. Ada satu fitur yang menurut saya sangat bagus, yaitu kalian bisa menghubungi teman-teman kalian. Anggap di sini ada beberapa anggota tadi kita lihat. Nah, kita bisa kirim pesan secara real time melalui menu ini. Kemudian tim juga akan mengintegrasikan untuk meeting ya guys, tapi belum dipublikasi. Mungkin nanti berjalannya waktu kita akan update. Di sini kalian juga bisa melihat profil kalian, nama kalian, email, terus nomor HP kalian, role kalian dan lain sebagainya guys. Terus juga pengaturan ini tuh terintegrasi dengan profil kalian yang ditampil di rekrutmen. Pengalaman kalian bisa menambahkan misalnya ketua himpunan teknik elektro 2025 misalnya, Universitas Pancasila mulai tanggal 2 misalnya, tanggal 12 sampai masih berjabat sampai saat ini, tes 1, 2, 3, 4, 5, 6 nanti kalian bisa isi. Kemudian dia akan otomatis menambahkan seperti ini. Nah, seperti itu guys. Dan cukup sekian tutorial saya. Terima kasih.